Nah, di sini Bu, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, artinya terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin wanita atau sel telur. Sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki dan perempuan. 1. Alat reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin bagian luar terdiri dari penis dan skortum, sedangkan alat kelamin bagian dalam terdiri dari testis, epidimis, vas deferens, prostat, vesika seminalis, dan kelenjar bulbouretral. Penis merupakan alat untuk kopulasi, sedangkan skortum adalah kantung yang berisi dua testis yang menggantung. Skortum dapat naik dan turun untuk menjaga suhu testis selalu optimum dan pembentukan sperma saat udara dingin. Skortum akan naik lebih dekat ke tubuh sehingga suhunya tetap hangat. Jika udara panas, skortum turun dan menjauhi tubuh sehingga suhunya tidak terlalu panas. Testis adalah tempat pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogenesis pada manusia berlangsung selama 2-3 minggu. Sel sperma yang dihasilkan testis keluar melalui saluran sperma menuju penis. Di dalam penis terdapat saluran uretra. Selain sebagai saluran sperma, uretra juga berfungsi sebagai saluran urin. Seminalis menghasilkan bahan makanan bagi sperma pada saat perjalanan menuju sel telur, sedangkan kelenjar bulbouretral menghasilkan lendir untuk mendukung kehidupan sperma. Pada usia remaja, sekitar usia 12-13 tahun, umumnya organ kelamin laki-laki telah mampu menghasilkan sel sperma. Biasanya ditandai dengan mimpi dan keluarnya sel sperma atau mimpi basah. Sel sperma manusia memiliki panjang kurang lebih 60 mm. Dalam satu testis segmen atau air mani terdapat kurang lebih 200-500 juta sperma. Sel sperma dapat bergerak aktif karena mempunyai flagella. 2. Alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita juga terdiri dari alat kelamin dan dalam dan alat kelamin luar. Alat kelamin bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia mayora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba fallopi atau oviduk, dan uterus atau rahim. Ovarium berjumlah sepasang merupakan tempat untuk memproduksi sel telur atau ovum. Sel telur manusia mempunyai diameter kurang lebih 0,1 mm. Sel telur ini tidak dapat bergerak aktif karena tidak memiliki alat gerak. Tuba fallopi atau oviduk adalah salah satu yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Sel telur yang dilepaskan dari ovarium diterima oleh ujung tuba fallopi yang berbentuk corong atau disebut infundibulum. Bagian-bagian alat reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu testis. Testis adalah tempat untuk menghasilkan sel kelamin jantan. Yang kedua, epididymis adalah saluran yang keluar dari testis. Setiap testis memiliki satu epididymis, sehingga jumlahnya sepasang. Di epididymis sperma disimpan hingga matang. 3. Vas deferens adalah saluran yang merupakan lanjutan dari epididymis. 4. Vesicula seminalis adalah suatu kantong yang dindingnya menghasilkan getah bagi makanan untuk sperma. Yang keenam, uretra adalah saluran urin dari kandung kemih sampai keluar tubuh melalui penis. Yang ketujuh, penis adalah organ yang berperan dalam proses kopulasi. Kopulasi adalah hubungan antara kelamin pria dan wanita yang bertujuan untuk memindahkan sperma ke dalam rahim wanita. Yang kedelapan, skortum adalah kantong testis yang berfungsi melindungi testis dan mengatur suhu testis.
Bagian-bagian alat produksi pada wanita. Yang pertama, pulpa. Pulpa merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Pulpa terdiri atas mons pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Yang kedua, vagina. Vagina adalah saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Selanjutnya, rahim. Rahim disebut juga uterus. Alat ini memiliki peranan yang besar dalam produksi wanita. Rahim berperan besar saat menstruasi hingga melahirkan. Ada 3 lapisan pada rahim, yaitu satu lapisan parametrium merupakan lapisan paling luar dan yang berhubungan dengan rongga perut. Yang kedua, lapisan myometrium merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Yang ketiga, lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri atas lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Selanjutnya, ovarium. Ovarium menghasilkan ovum. Ovum disebut juga dengan indung telur. Letaknya ovarium di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Yang selanjutnya, tuba Fallopi. Fimbria dan berguna untuk menangkap sel telur saat dilepaskan oleh ovarium. Dari fimbria, telur digerakkan oleh rambut-rambut halus yang bergerak di dalam saluran telur menuju ke dalam rahim. Sistem kerja pada sistem reproduksi laki-laki. Semua sistem reproduksi di atas berkembang semenjak anak laki-laki masih berada di dalam kandungan ibunya. Dengan adanya enzim hormon, maka setiap bagian dari sistem reproduksi pria akan mulai terbentuk pada janin yang berusia 2 bulan. Pada saat mengalami pubertas, maka sistem reproduksi pria secara penuh akan mengalami proses pendewasaan sampai seluruh aktivitas. Sistem kerja pada reproduksi perempuan. Alat reproduksi wanita akan matang dan berfungsi secara normal biasanya pada saat wanita tersebut masuk ahli balik, yaitu pada umur sekitar 8 hingga 12 tahun. Apabila wanita mengalami haid untuk pertama kalinya, maka tubuhnya sudah mengalami proses produksi sel telur yang dapat dibuahi sperma pria. Perubahan itu bisa menyebabkan terjadinya kehamilan. Penyakit menular seksual pada organ reproduksi. 1. Hipogonadisme, yaitu penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon. Yang kedua yaitu kriptokidisme. Yang ketiga uretritis. Selanjutnya kita akan membahas tentang hormon. Apa itu sistem hormon? Sistem hormon adalah suatu perangkat tubuh yang terdiri dari berbagai jenis hormon. Hormon sendiri adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar tertabung ke dalam sistem endokrin. Hormon ini nantinya akan berperan untuk menunjang hampir keseluruhan fungsi utama tubuh. Selain kelenjar dalam sistem endokrin, sistem hormon pada manusia juga memiliki keterkaitan dengan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang berperan dalam membantu proses sekresi zat hormon dari dalam tubuh, misalnya melalui keringat dan enzim yang terdapat pada mulut. Fungsi-fungsi sistem hormon. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan tubuh dalam pencernaan makanan, pada reproduksi atau fungsi seksual, pada penyerapan gizi, pada fungsi kognitif, pada kinerja organ jantung, dan siklus tidur. Macam-macam jenis hormon dan fungsinya. Yang pertama, kelenjar pituitari atau hipofisis, yaitu kelenjar utama dari sistem endokrin yang menaungi sistem hormon pada manusia.
Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid kerap disebut sebagai juga kelenjar gondok. Kelenjar ini letaknya ada di area leher, tepatnya di bawah jakun. Kelenjar tiroid berfungsi memproduksi hormon tiroksin, yang mana hubungan ini tugasnya untuk mengatur metabolisme tubuh. Kelenjar tiroid dalam memproduksi hormon tiroksin dibagi atas dua, yaitu hipotiroidisme, hipertiroidisme. 3. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah bagian dari sistem endokrin yang berfungsi untuk memproduksi hormon melatonin. Hubungan melatonin inilah berfungsi untuk mengatur siklus tidur. 4. Kelenjar paratiroid. Tugas dari kelenjar paratiroid adalah untuk memproduksi salah satu bagian dari sistem hormon pada manusia, yakni hormon paratiroid. Yang kelima, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah bagian dari sistem endokrin yang memiliki bentuk segitiga dan letaknya ada di atas organ ginjal. Yang keenam, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah organ tubuh berbentuk panjang yang letaknya ada di belakang abdomen perut. Fungsinya kelenjar pankreas adalah untuk memproduksi getah pankreas yang di dalamnya terdapat enzim. Selain itu, kelenjar ini juga berperan dalam memproduksi insulin dan glukosa. 7. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang letaknya ada di tulang dada bagian atas. Penyakit sistem hormon. Yang pertama, hipertiroidisme adalah kondisi di mana kelenjar tiroid memproduksi hormon dalam jumlah yang melebihi seharusnya. Gangguan sistem hormon ini ditandai oleh sejumlah gejala seperti perasaan cemas, penurunan berat badan, peningkatan detak jantung. Yang kedua, hipotiroidisme adalah kebalikan dari hipertiroidisme, yang kelenjar tiroid justru memproduksi hormon dalam jumlah yang kurang dari seharusnya. Ciri-ciri hipotiroidisme adalah 1. Tubuh mudah merasa lelah, berat badan bertambah, detak jantung melambat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam indera. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Panca indera pertama yang akan dibahas adalah indera penglihatan atau mata. Mata ini berada di bagian bawah wajah. Mata ini berada di bagian wajah manusia yang letaknya di bawah dahi serta ada kanan dan kiri hidung. Mata ini sangat diperlukan oleh manusia dalam mengirim rangsangan untuk dikirim ke otak. Rangsangan itu berasal dari apa yang kita lihat. Fungsi mata yaitu memusatkan perhatian pada suatu objek. Yang kedua, indera telinga. Fungsinya di bagian atas itu yang mendengarkan bunyi dan keseimbangan tubuh. Yang ketiga, indera peraba. Panca indera ketiga yang akan dibahas adalah indera peraba atau kulit. Sepertinya kamu sudah tahu bahwa kulit ini menjadi bagian terluar yang ada pada tubuh manusia. Dengan kulit ini kita akan merasakan berbagai macam hal, bahkan kulit bisa dijadikan sebagai pelindung tubuh manusia dari berbagai ancaman. Yang keempat, indera pencium. Panca indera yang keempat akan dibahas berikutnya adalah indera penciuman atau hidung. Hidung terletak di antara indera penglihatan atau mata. Alat indera yang satu ini sangatlah penting, terutama dalam mencium aroma. Fungsi hidung yaitu sebagai alat pernapasan, mencium bau. Yang kelima, indera pengecap atau lidah. Panca indera yang terakhir yang akan dibahas adalah indera pengecap atau lidah. Lidah adalah organ tubuh manusia yang letaknya ada di dalam mulut atau lebih tepatnya berada di bagian bawah mulut. Lidah termasuk organ yang memiliki tulang yang tidak memiliki tulang. Organ yang memiliki tulang yang hanya terdiri dari kumpulan otot-otot. Baiklah Bu, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.